Sangat Mahesa. Ya, ingin menemui guru besarnya Munaga, sisa air udara. Padahal air udara itu gurunya Munaga dan rekan-rekannya, keenam rekan-rekannya itu saudara dari perguruan Munaga. Ada saja Mahesa. Ya, saya ini Oyud harus menemui Bulaga karena Bulaga ini pasti mengasih tahu nanti. Takutnya Bulaga dipaksa untuk mengasih tahu bahwa keenam rekan dari perguruan yang Bulaga akan didatangi Mahesa. Kalau ini dibiarkan, ini bisa terjadi sesuatu yang besar, akan terjadi ancaman yang sangat berbahaya. Mimpi apa Uyut semalam? Tahu-tahunya Uyut di gubuk ini didatangi pengikut Dajjal Mahesa. Pura-pura tobat dari datang ke sini mengelabui Uyut. Tidak tahunya ingin mencari keberadaan guru sair udara dari Bulaga ini beserta 6 rekannya dari Bulaga. Kalau ini terjadi, ini akan berbahaya, akan terancam semua tim spiritual. Apalagi si Mahesa mempunyai pundi-pundi dolar, pundi-pundi uang, bisa saja dia membayar ke 6 rekannya dari Bulaga itu. Ada saja. Sedangkan Uyut belum ketemu sama Bulaga ini. Takutnya nanti Mahesa datangi Bulaga, memaksa Bulaga untuk memberitahu keberadaan 6 rekannya itu. Sedangkan Uyut kemarin mengasih tahu tempatnya guru Bulaga ini, sisa air utara ini, di Bukit Lembah Lembu itu. Kalau ini mau dibiarkan, akan bahaya ini. Ya, pasti akan bahaya. Karena semua para dukun saja dari pegunungan sudah turun gunung menuju ke sini, ingin menghabisi tim spiritual Wangari Lampung. Apalagi ini guru dari Bulaga, guru besar yang Bulaga, sisa air udara, dan 6 rekannya ini orang yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat kuat ilmu-ilmunya. Sedangkan gurunya saja mempunyai ilmu Pancasona dengan rawa rontek. Kalau sampai Mahesa menuju ke lembah Bukit Lembu itu, ini akan berbahaya. Dia mencari guru besarnya dari Bulaga. Bahkan ke-6 rekannya itu akan diajak oleh Mahesa turun gunung. Ada saja. Ini ini akan Uyut cari keberadaan Mahesa. Jangan-jangan dia sudah menuju ke Bukit Lembu itu. Di mana di situ di Bukit Lembu itu ada sebuah terjun. Dan di dalam terjun itu ada sebuah gua. Nah, disitulah tempat guru Bulaga, sair udara. Kemarin beliau tidak menyangka akan datang
mengikut acara itu si Mahesa ke barat itu. Biang keroknya ini, si Mahesa ini ingin menghabisi tim spiritual yang di Lampung, termasuk Uyut juga mau dihabisi. Tetapi inilah kelicikan Mahesa. Dia karena dia mempunyai uang, dia bisa membayar semua pendekar-pendekar sakti mendatangkan kemari untuk menghabisi tim spiritual. Mau tak mau ini Uyut harus menuju ke sana, menuju ke Bukit Lembu itu. Takutnya Mahesa ini mengajak para preman kayak seperti Ronald, Ateng menuju ke sana. Sebelum Mahesa ke sana, Uyut harus ke sana duluan untuk mencegah si Mahesa. Tapi Uyut ingin ketemu sama Buraga, ingin menceritakan tentang hal ini. Tahu dari mana Mahesa kalau Buraga itu mempunyai guru Sair Udara dan 6 rekannya? Siapa yang ngasih tahu Mahesa? Oh ya, nanti kalau Uyut ketemu Buraga, akan Uyut ceritakan saja tentang kejadian di gubuk Uyut ini. Si Mahesa menyampari Uyut, mendatangi Uyut, ingin tahu pura-pura tobat. Sudah hal kelicikan Mahesa, Uyut tidak mau lagi tertipu sama Mahesa. Dulu Uyut sudah tertipu, diiming-imingi uang, padahal uang itu uang haram. Tapi sekarang dia datang kemari, pura-pura tobat untuk mengelabui Uyut, ingin mendapatkan petunjuk bahwa di mana keberadaan si Sair Udara sama 6 rekannya dari Buraga itu. Kalau ini terjadi, ini akan sangat berbahaya besar. Semua tim spiritual akan terancam dalam kematian. Karena 6 rekannya dari Buraga itu sangatlah sakti mandraguna, mempunyai ilmu Pancasona. Allah Akbar. Kelakuan Mahesa sudah di luar batas. Sungguh biadab Mahesa mendatangkan maha guru, mendatangkan para dukun-dukun sakti. Itu dari Mahesa semua, karena dia mempunyai uang, pundi-pundi uang berjuta-juta. Orang seperti Mahesa mana mungkin dimanfaatkan uang itu, dimasukkan ke masjid, disumbangkan ke masjid, atau disedekahkan. Ini malah mempunyai uang banyak, malah untuk membayar para preman beserta para pendekar sakti. Sebelum ini terjadi, Uyut akan datangi tempat Bukit Lembu itu, karena di Bukit Lembu itu disitulah tempatnya guru besar Buraga, Sair Udara. Nah, yang 6 rekannya ini Uyut tidak tahu di mana keberadaannya. Yang ini yang akan dicari si Mahesa ini. Sebelum dia mencari guru besarnya itu dari Buraga itu, dia ingin mencari 6 rekannya dari murid Sair Udara itu. Kalau ini nanti, kalau Uyut ketemu Buraga, akan Uyut ceritakan tentang hal ini, bahwa Mahesa mendatangi Uyut ingin meminta petunjuk di mana keberadaan di Sair Udara dan 6 rekannya dari Buraga itu.
Ya, Oyod akan menuju ke tempat Bulaga. Kamu ngasih tahunya. Kalau tidak, ini akan dapat ancaman yang berbahaya. Ya, benar ya. Ya. Ayo men, kau hati-hati men. Ikut terus men ya. Perjalanan Oyod menuju ke Bukit Lembu. Kita kejar Mahesa. Pasti dia bersama preman-preman si Ronald dan si Ateng. Pasti dia menuju ke sana. Kita kejar dari sana. Kita cari. Sebelum dia menuju sampai ke sana, kita harus kejar. Kalau tidak, ini akan dapat ancaman yang sangat berbahaya. Tapi tidak menyangka. Memang sudah lama Oyu tidak ketemu sama Mahesa. Sudah hampir berapa bulan ini. Semenjak Oyu tobat, sadar, tidak bertemu lagi dengan Mahesa. Tapi kemarin dia mendatangi Oyod. Jangan-jangan si Mahesa bersama preman-preman Ronald, Ateng, Kurawa sudah menuju ke Bukit Lembu. Tidak mungkin. Oyod akan menemui Bulaga dan menceritakan tentang hal ini. Dan sesudah itu Oyod akan menuju Bukit Lembu itu. Takutnya si Mahesa ini sudah menuju ke sana. Ya, berbahaya ini. Kalau dia sampai ke sana, sudah tamat riwayatnya kita. Pasti dia menemui rekan-rekan, keenam rekan-rekannya dari Bulaga itu, merekrut sahabatnya dari Bulaga itu menuju kemari. Dia bisa saja mengelabui 6 rekannya dari Bulaga itu, menipu-nipunya, mengiming-imingkan uang. Ya, inilah kelicikan Mahesa. Kelicikannya sudah di luar batas. Tidak bisa dibiarkan saja ini Mahesa ini. Karena Mahesa inilah biang kerok, biang keladian dari segala yang terjadi di sini. Ya. Ingin Oyod safari. Yang sepengetahuan Oyod, Isail Udara itu mempunyai ilmu rawa rontek dan pancasona, bahkan ilmu halimunan, bahkan bola-bola api, ilmu-ilmu tendangan super, bahkan tendangan maut yang sangat mematikan. Dia tidak bisa dibunuh walaupun kita hajar dengan pusaka, kita tusuk badannya, dia bisa hidup kembali. Itulah kehebatannya dari guru Isail Udara ini. Kalau keenam rekannya itu pasti ilmunya sangatlah tinggi juga, seperti ilmu dari Bulaga. Karena Bulaga ini murid yang ketujuh. Dari murid yang pertama sampai keenam itu mempunyai ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kenapa Mahesa mau menemui Isail Udara? Dia berambisi sekali ingin mendatangkan orang-orang sakti dari pegunungan, dari bukit-bukit lembah lembu seperti Isail Udara. Dari dulu sampai sekarang masih saja seperti itu Mahesa. Bukannya bertobat, malah menjadi. Bukannya insaf biasa, malah membuta.
Kalau ini dibiarkan, ini pasti terjadi. Bahkan 6 rekan-rekannya dari Mulaga itu orang-orang sakti semua akan datang kemari dengan ditipu-tipu daya oleh si Mahesa, diiming-iming uang. Ini bisa berbahaya sekali ini sebenarnya. Ya, akan terancam semua tim spiritual termasuk Bang Rey. Ya, Allah Allah. Sebelum ini terjadi, Uyut akan ke sana menuju ke rumah yang pulangkan dulu. Kalau tidak, Uyut bisa lukanya. Ya, ini bekal semua, bekal-bekal. Ini men, ini sudah mempersiapkan untuk perjalanan menuju ke Bukit Lembu. Ada air minum juga, ada beras 1 kilo, beserta rokok 2 bungkus, rokok bako. Kita akan menuju ke sana men. Kalau tidak men, kita menuju ke ini dulu men, ke Bulaga. Kita cari dulu Bulaga, kita temui Bulaga, kita ceritakan tentang hal ini. Kalau Mahesa mendatangi Uyut, ingin mendatangkan si guru besar dari Mulaga, si Sair Udara. Hah? Iya. Si Sair Udara ini ingin ditemui oleh si Mahesa. Bahkan nama-nama yang keenam rekannya itu akan ditemui juga sama Mahesa. Ingin didatangkan ke sini. Bahaya sekali ini. Ayo men. Nanti men, kalau Uyut ke sini, ayo kita menuju sana. Ayo men, kita menuju ke tempatnya guru besar si Sair Udara, Bukit Lembu. Kita akan di sana. Kita harus hati-hati men. Perjalanan ini cuma saja, atau kita nanti ketemu dengan Bulaga di jalanan. Pasti Bulaga ini sudah mengetahui juga, pasti didatangi Mahesa juga. Inilah perbuatan Mahesa, bisikannya. Sini. Sebelum kita menuju sana men, bukanlah sangat mudah karena banyak sekali penghalang-penghalang kita di perjalanan. Entah itu perewangan, entah itu jin, entah itu bangsa lelembut yang menghalangi kita. Banyak sekali rintangannya di perjalanan menuju ke sana men. Ini adalah hutan. Sudah masuk hutan. Kita kejar terus Mahesa. Pasti dia sudah ke sana bersama si preman-preman curut-curut itu. Pasti dia mengajak si Ateng, Ronald, Kurawa menemani si Mahesa ini. Yang sampai terjadi ini, apabila Mahesa beserta orang-orang yang ke sana, celakalah kita men.
Ikan semua ini. Masuk hutan, keluar hutan, menyeberangi sungai, menanjaki pegunungan, turun gunung, perbukitan juga, bukannya mudah ke sana, sangatlah jauh, butuh waktu 1 minggu jalan kaki. Kalau kita pakai kendaraan tidak bisa, karena jalannya tidak ada jalan, cuma bisa jalan kaki ke sana. Ya. Inilah kalau sampai terjadi ini men, sudah men, kita men tidak bisa mengatasinya. Untuk melawan si Sair Udara beserta ke-6 rekannya Bulaga itu bukanlah sangat mudah. Mereka mempunyai kekuatan supernatural, kekuatan anti badai. Dengan pusaka-pusaka tongkat sakti mereka, dengan senjata pedang-pedang naga sakti mereka. Ya, kita kejar mereka. Yang ditakutkan jangan-jangan Mahesa ini bersama si Ronald, bersama si Ateng dan Kurawa sudah ke sana men, sudah menuju ke sana. Apalagi dia sudah tahu tepatnya di Bukit Lembu, karena guru besar Bulaga itu ada di Bukit Lembu. Di mana di Bukit Lembu itu ada sebuah air terjun, dan di dalam air terjun itu ada sebuah gua. Di dalam gua itulah tempatnya guru besar Sair Udara. Nah, yang Uyut tidak tahu ini ke-6 rekannya dari Bulaga ini itu orang sangat sakti-sakti juga. Hati men. Itu men. Di sana men, situ dulu ada seorang. Saya biarkan. Kita harus ke sana men, harus menuju ke Bukit Lembu itu men. Nah, kita menuju sana melewati hutan larangan, perbukitan, menyeberangi sungai, bahkan melewati bukit api juga men. Di sana ada sebuah bukit api. Setelah kita melalui bukit api, nah disitulah di bukit api juga banyak juga orang-orang sakti di sana, para dukun, para pendekar-pendekar hitam yang ada di bukit api itu. Sesudah dari bukit api kita turun lagi menuju lembah. Nah, menuju lembah naik lagi ke hutan larangan, baru kita menemukan Bukit Lembu itu. Di situ ada sebuah air terjun, di mana di air terjun itu ada sebuah gua.
Coba. Ya. Ayo, sini. Ayo itu. Apakah itu Maesa? Ayo. Ikuti itu Maesa. Ya. Ini sepertinya ada suara penyamaran para dukun ini. Ya, ya ini mengaku kita pura-pura mengarit dari rumput. Tidak tahunya orang sakti. Mereka ini sangat sangat licik para dukun-dukun ini sekarang ini. Karena kalau mereka berpakaian tradisi dukun, ketahuan sama tim-tim spiritual dari Bang Lampung. Makanya mereka ini dukun-dukun sakti ini, mereka sakti dari pegunungan ini sudah mengelabui. Berpakaiannya seperti orang mencari ramuan, mencari rumput. Tidak tahunya mereka menyamar. Foto ya. Ya. Tuh. Ada Ben. Ya. Nah, nah. Ada di. Ini dia. Ada di. Nah, itu nah. Orang seperti ini biasanya penyamaran dari para dukun, santet, dukun-dukun ilmu hitam. Mereka ini kalau berpenampilan seperti dukun akan dicurigai sama warga-warga sini, bahkan sama tim-tim spiritual yang lain. Makanya mereka ini mengelabui warga dan spiritual yang lain ini. Seperti inilah berpenampilan orang kampung, berpura-pura mencari rumput kalau ketemu orang. Tidak tahunya mereka tujuan mereka ini sangat licik, ingin menghabisi tim spiritual berikut para ustadz sini. Ya, kalau dari auranya ini, dia sudah mengetahui keberadaan wujud di sini. Karena ini sudah di lahan warga. Kalau sudah ada jagung ini berarti lahan warga. Sudah mendekati perkampungan. Ya. Nah, foto ini dia. Awas. Foto kali dia. Inilah prinsip mereka ini. Pura-pura mencari rumput. Ya.
Kita intai. Kita intai sampai dia mana arah dia pergi nih. Ini kalau warga lewat, warga tidak mengira kalau ini dukun-dukun santet dukun sakti. Karena warga pasti menebak orang biasa, orang kampung yang lagi mencari makanan ternak. Tidak tahunya orang seperti ini nih mengelabui warga untuk memasuki perkampungan ini. Karena sekarang ini warga sudah resah, sudah diteror-teror para warga dukun. Karena dukun-dukun ini sangat licik, sangat berbahaya, sangat pintar, ujung-ujungnya dia dikelabuinya. Nah, pura-pura dia panasan. Nah, ya, nah, ya. Ini dia. Kita dikasih saja. Nah, asen. Hatikan. Dia gitu kan. Dia benar. Wah, aduh,